welcome back to my YouTube channel Cican Official. Oke teman-teman semuanya yang belum pernah bergabung, yang baru pertama kali membuka video ini, perkenalkan, saya Cican. Kali ini kita akan bercerita mengenai bagaimana pengalaman saya ketika di penempatan. Karena dari video sebelumnya saya pernah mengatakan bahwa saya mengikuti yang namanya SM3T. Jadi penempatannya itu di Aceh Selatan. Oke, teman-teman yang belum tahu Aceh Selatan itu di mana? Pastinya di Provinsi Aceh. Letaknya itu berdekatan dengan Sumatera Utara, yang mana pesisir pantai. Jadi Aceh Selatan itu kabupaten dari Provinsi Aceh yang notabene wilayah pesisir. Di Aceh Selatan itu bentang alamnya sangatlah indah ya. Selatan itu rata-rata itu pantainya itu pantai pasir putih, yang mana airnya itu biru dan juga hijau. Kalau untuk wilayah Sumatera Barat itu kayak di pesisir selatan atau di wilayah Tiku. Singkat cerita kayak gini, di penempatan itu saya kan mengabdinya selama 1 tahun. Jadi adalah salah seorang operator di SMA 2 Tapak Tuan itu namanya Kak Nul. Kita panggil aja namanya Kak Nul ya. Halo Kak Inul. Jadi kalau Kak Inul nonton, tolong di komen ya. Kalau ada Ci yang salah-salah ngomongnya kayak gini. Jadi operator di sana itu Kak Inul namanya, orangnya sangat baik, humble. Dia juga seorang kakak pramuka. Dialah yang mengajak Ci menelusuri beberapa wilayah di Kecamatan Tapak Tuan dan juga Samadua. Kalau sore hari diajaknya pergi ke pantai, atau diajaknya pergi ke air terjun, main-main di sana. Ya pokoknya bisa dibilang kakak itu seperti kakak angkat yang menginspirasi lah gitu kan. Nah jadi di Aceh Selatan itu selain mengajar, juga banyak menemukan budaya-budaya baru di sana. Jadi budayanya kayak gini, kalau misalnya acara sunatan gitu kan, kalau di Sumatera Barat itu rata-rata sunatannya itu di umur atau jenjang sekolahnya lah ya, SD gitu kan. Tapi ketika Ci berada di sana itu acara sunatan itu umur di kelas-kelas sepantaran kelas 2 SMP hingga SMA itu baru ada acara sunatan gitu kan. Dan juga di acara sunatannya itu hampir sama kayak acara resepsi adat pernikahan di sini. Jadi ada pelaminan juga untuk yang istilahnya tuh yang disunat gitu kan. Jadi itu merupakan sebuah budaya baru yang kalau di Minang itu nggak ada gitu kan. Jadi Ci juga diajak kegiatan-kegiatan seperti itu. Dan juga kayak ketika sebelum memasuki bulan Ramadan, ada yang namanya kegiatan, kalau di Minang itu namanya Pai Balimau. Tapi kalau di sana itu namanya megang gitu kan. Jadi kalau di Minang itu kalau sebelum puasa atau sebelum puasa itu kita rata-rata pergi Balimau, pergi ke pantai atau acara hiburan gitu kan, ke pantai main-main atau ke wilayah wisata lah. Tapi kalau di sana itu juga ada kegiatan seperti itu. Cuma bedanya kayak gini, kita kalau di sana itu kita berkumpul
dengan keluarga. Jadi yang di rantau-rantau, anak-anak yang kuliah-kuliah itu pulang ke kampung halaman, masak-masak, makan-makan. Nanti sehari sebelum puasa baru pergi ke tepi sungai atau tepi pantai untuk makan-makan di sana. Nah, jadi waktu perdana di sana, jadi kan kalau di sana tuh sebelum puasa itu libur gitu kan, karena ada kegiatan megang gitu. Jadi yang apa ya, yang seharian dengan rutinitas yang sama di sekolah pengen pergi jalan-jalan ke tempat teman. Nah, yang penempatannya berbeda sama Ci kan. Kebetulan teman Ci itu penempatannya itu di Kota Fajar namanya. Namanya itu Novika dan Vera. Jadi pergilah ke sana. Dan juga nggak tapi tinggalnya bukan di tempat Vika dan Vera, di tempat Feni, Tika gitu. Ada Feni satu lagi dan juga Tika gitu. Jadi tinggalnya di sana, di wilayah kecamatan tetangga gitu. Jadi tinggal pergi ke sana sehari, hari apa waktu itu puasa ya, pokoknya pas libur 3 hari sebelum puasa itulah. Jadi izin sama bapak ibu kan, bapak ibu udah mengizinkan. Tapi kan kegiatan di sana itu berkumpul, beda dengan tradisi kita yang pergi healing lah, main-main. Kalau di sana berkumpul keluarga. Jadi nginap di tempat Feni, besoknya pergi ke tempat Vika, izin sama bapak kan. Awalnya di telepon diangkat, habis itu nggak diangkat-angkat sama bapak. Terus dihubungi adik kan, namanya Putri. Dibilang bapak sama ibu marah karena kakak kok nggak pulang ketika acara megang. Jadi apa namanya tuh merasa khawatir kan, karena kita perempuan gitu kan. Di sana juga orang tua angkat khawatir gitu kan. Jadi udah akhirnya pulang ke Tapak Tuan atau ke Samadua lah, karena tempat ibu dan bapak di Samadua. Kebetulan Ci tinggalnya di Samadua itu. Jadi setelah datang kan ke sana sore, kebetulan ditemani pula sama salah satu teman namanya Kak Feby. Ditemani gitu kan, disuruh ya udah makan dulu Ci, kata ibu kan, makan dulu. Habis makan lihat ibu sama bapak itu di luar cerita-cerita berdua gitu kan, dikuatkan diri karena kita salah gitu kan, minta maaf sama bapak sama ibu, maaf ya bu ya, Ci pergi ke tempat Vika dan Feni, Vika, Feni, Vera dan Tika, karena biasanya kan kalau sebelum puasa kami kan pergi ke tempat teman-teman gitu kan. Terus dibilang sama bapak sama ibu, Ci, ini berbeda lokasinya ya. Kalau di Padang atau wilayah Sumatera Barat memang kayak gitu, kita jalan-jalan 4 hari atau 3 hari sebelum puasa. Tapi kalau di sini enggak, berbeda. Malah kita berkumpul bersama-sama masak-masak. Ini keluarga-keluarga datang, Ci nggak ada di sini. Mereka pernah nanya gitu kan. Oh, ketika itu rasanya itu gimana ya teman-teman, dikhawatirkan gitu kan. Ya udah merasa bersalah sih sama bapak sama ibu gitu. Maaf ya kalau ada suara bising karena kebetulan harinya hujan. Jadi setelah itu tradisi-tradisi di sana yang sangat menarik gitu. Habis itu apalagi gimana sih suasana di Aceh itu lagi, kalau alamnya jangan diragukan, sangat indah di sana, apalagi untuk wisata pantai. Pantainya bersih, airnya biru jernih, pasirnya putih. Di mana lagi kita lihat keindahan alam seperti itu. Terus apalagi tempat alamnya di sana, ada namanya di sana itu Tapak Tuan ya. Tapak Tuan memang ada, kalau di Sumatera Barat ada patung maling kundang di tepi pantai. Kalau di Aceh Selatan itu ada tapak besar, tapak kaki besar yang letaknya di karang pula di pantai itu. Yang mana di sana itu ada kayak sejenis mitos atau kepercayaan lah gitu. Kalau kita niatnya tidak baik ke sana, pasti akan terjadi masalah
bisa aja hilang di sana. Atau kalau kita kalau perempuan dalam keadaan kotor, maksudnya kotor tuh mungkin lagi halangan gitu kan, pergi ke sana, bisa aja hilang, terjatuh. Tapi kalau dari segi ilmu alamnya, sebenarnya itu wilayah Teluk gitu kan. Jadi di sana itu pertemuan dua arus, sehingga ombak, kalau misalnya terseret ombak itu memang hilang orang di sana. Sampai-sampai mungkin jauh terdampar mayatnya, atau korbannya itu jauh terdampar. Itu kalau dari segi ilmu pengetahuannya gitu. Itu sih kalau untuk cerita alamnya, budayanya, dan pastinya Aceh lah ya. Kalau Aceh itu pasti identik dengan Serambi Mekah, di mana perempuannya itu harus pakai rok. Jadi ada kejadian waktu itu, dan saya itu pakai celana. Tapi untungnya pergi sama bapak sama ibu kan, sama adik jadi di atas mobil. Jadi bilang sama ibu sama bapak, asai apa, kalau saya bilangnya kayak gini, asai lah Ci, ditangkap kau di polisi katanya kan, karena di sana cewek nggak boleh pakai celana jeans. Uh, jadi harus pakai rok, tapi untungnya nggak ditangkap. Jadi setelah itu apa lagi cerita di sana lagi kayak gini. Jadi kalau kalau cerita di luar sekolah, tapi kalau di dalam sekolah ada hal yang unik juga. Kebetulan Ci itu jurusannya geografi, jadi ngajar itu otomatis di rumpun IPS. Jadi ngajar lah di situ, ada namanya kelas di mana 24 cowok, 3 cewek. Jadi totalnya 27. Iya, 24 kalau nggak salah. 24 atau 26, pokoknya 3 cewek, lebihnya cowok gitu. Jadi di sana itu kalau Ci sendiri ngasih apa namanya itu, uh, nama kelas itu gitu kan, namanya kelas hantu. Kenapa bisa dibilang kelas hantu? Ya gimana ya, kadang anak itu ada di kelas, kadang hilang aja entah kemana gitu. Terus ketika kita semangat ngajar gitu kan, ya izin, nggak ada tahu kemana. Terus kalau misalnya dia telat masuk sekolah, nggak ada rasa apa namanya itu, nggak ada rasa tertinggal pelajaran, nggak ada. Malah ketika lagi ngajar, asik ngajar kita, Bu Uci kata dia di luar sekolah, di luar kelas, dengan membawa gerobak yang isinya tuh pasir. Jadi kepala sekolah waktu itu bapak, kalau ada yang terlambat dihukum. Apa hukumannya? Kan waktu itu lagi pembangunan satu ruangan, bawa pasir ini ke sana gitu kan, dihukum kayak gitu. Tapi mereka nggak ada apa namanya itu, merasa berat untuk melakukan itu gitu, malah mereka enjoy. Jadi apa namanya itu, sosial anak-anak di sana, anak-anak pesisir pantai, tepatnya di SMA 2 nih, tempat Tuan, itu sosialnya sangat tinggi. Sampai-sampai kalau misalnya waktu itu ada kejadian, saya marah sama salah satu sama anak sekelas gitu kan, marah gitu kan, udah puncak emosi gitu. Tapi besoknya nggak ada mereka marah, malah waktu itu hari gerimis gitu kan, nunggu angkot. Kalau di sana nama angkot tuh namanya labi-labi, nunggu labi-labi, nggak ada datang, nggak ada yang berhenti gitu kan. Jadi minggir aja salah seorang siswa minggir dia. Terus dia, ya Bu, silahkan naik katanya kan, karena dilihat rasanya kenal lah anak ini, ya udah naik aja gitu kan, naik diantarin sampai ke depan kantor, diantar sama siswa itu. Di situ masih terpikir-pikir lah ya, apa namanya itu, ini anak kelas berapa gitu kan, anak kelas berapa ya gitu kan, pikir terus. Lama lah, sekitar 10 menit berpikir gitu kan, baru teringat, astagfirullahaladzim, ini anak yang kemarin saya marah-marahin nggak ada marah sama saya, malah dia bersenang hati mengantarkan ke sekolah gitu kan. Sangat membahagiakan ketika berada di sana gitu. Ya kita sebagai guru merasa ya memang untuk melatih, untuk memberikan ilmu mereka agak kurang gitu. Cuma kalau dari segi sosial mereka itu sangat tinggi. Ada pula ketika
kebetulan pergi tempat salah seorang teman itu kan, namanya Kanita dan Kak Febi, pergi sana ke kontrakannya. Jadi pulangnya itu nunggu yang labi-labi itulah di tepi jalan. Lalu mereka pakai motor, diteriakin lah, "Buci, buci," gitu dari jauh gitu kan. Siapa lagi, ternyata mereka. Padahal waktu itu saya masih baru di sana gitu. Itu sih cerita. Ada lagi satu lagi. Ini cerita yang sangat-sangat apa namanya tuh? Sedikit horor, tapi apa? Itu horor dan juga menguji adrenalin gitu. Jadi waktu itu ada acara PMI di salah satu lapangan, acara PMR lah ya, PMR gitu kan. Jadi saya bukan pembinanya, tapi pengen pergi melihat gitu kan. Dibawa pula lah sama yang namanya Kak Inul itu kan. Dibawa, "Ya Ci, kita pergi nengok anak-anak PMR." Oke Kak, kan. Pergi ke sana sore-sore gitu kan, sore-sore. Dan pergi ke tenda mereka, ketemu sama teman-teman yang mengabdi di sekolah lain yang kumpul di sana, ketemu saya lo cerita-cerita gitu kan. Singkat ceritanya pas malam harinya setelah maghrib atau setelah isya ya, lupa waktunya, cuma pokoknya udah malam lah, rasanya setelah maghrib gitu kan. Jadi ada lah yang teriak gitu kan, misalnya sudah teriak gitu kan, teriak dia dengan kerasnya ya kan. Tuh kaget kan, ditengok apa itu, ternyata ada seorang siswa yang kesurupan. Tuh kalau kesurupan tuh gimana ya, ya udah dibiarin. Abis itu nggak terlalu dipikirkan kali gitu kan, dia jauh pun kok tendanya, dia lapangannya sangat besar dan juga jauh dari tenda apa, tenda sekolah saya kan, jauh. Jadi biarin aja. Habis itu berderet di antara tenda itu teriak terus sampai anak sekolah yang pas saya mengabdi itu juga ada yang teriak gitu kan. Oh, ada terjadi kesurupan massal. Saya itu waktu terjadi kesurupan massal itu saya nggak masalah sih, maksudnya itu biasa aja gitu, tengok kiri kanan gitu, oh teriak itu, ya mana yang ada dibantu gitu kan. Tapi yang Kak Inul ini ngomong apa, ada seorang anak ngesot dia di tengah lapangan itu, ngesot. Terus ditarik sama Kak Inul, "Ci, tengok itu." "Apa Kak?" "Itu," tanya kan. Uh, "Hush, ngesot ngapain tuh Kak?" Ya kan. Emang biasa penghuni di sini dia itu ngesot ya. Langsung bulu kuduk merinding karena dibilang sama Kak Inul penghuni di sini itu ngesot gitu kan. Oh, langsung di pundak ini nggak tahu ya kenapa panas sekali, kayak ada api beneran, kayak ada api ini, nggak bohong, nggak lebay-lebay, memang kayak ada api panas sekali. Terus lutut ini susah untuk diajak berjalan, badan ini lemas semuanya, nggak tahu apa yang terjadi kan. Tapi dalam pikiran dan hati harus tetap mengendalikan diri. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Seluruh ayat dan doa itu dibaca, nggak tahu apa apa itu, baca 3 kul, baca semua apapun doa dan ayat yang teringat di kepala dibaca semuanya. Auzubillahi bismillahirrahmanirrahim, Allahu la ilaha wal hayyul qayyum gitu kan. Kakak kita keluar ya kak. Terus baca, tapi lagi baca itu ngomongnya kak keluar kak. Terus ditanya sebagian, "Kenapa Ci?" katanya kan. "Panas kak." "Panas apa yang panas?" "Punggung Ci panas kak." Langsung ditariknya, dibawanya kayak motor, "Yuk kita keluar." Nyeng katanya, keluar gitu kan, pergi ke salah satu rumah gitu, nggak tahu rumah siapa. Terus disalami sama orang penghuni rumah itu kan, "Silakan masuk," katanya kan. Disalami lah kan. Dari anak mana nih?" kata bapak itu kan. "Iya Pak, Suci Pak, dari guru." "Oh iya Pak, ini guru dari pusat Pak, yang ngajar di SMA 2 tempat Tuan." "Oh iya," kata bapak tuh, disalami. "Apa yang terasa tadi Ci?" kata bapak tuh kan. "Nggak tahu Pak, panas aja." "Oh panas aja, ya udah kan, minum air ini." Disuruh minum, udah minum gitu kan. Terus dibilangnya, "No, tolong bawa Suci ini pulang ya, jangan kemana-mana." Dia dibawa pulang gitu kan. Keesokan harinya cerita lah, namanya Bang Nok penjaga sekolah, "Bu Cici ini," katanya kan, "pulang-pulang aja, orang kesurupan masal, ini pulang-pulang aja." Padahal Bu Cici ini kuat loh, ini dibilang pulang kayak gitu kan. Padahal
setelah beberapa lama kejadian itu dibilang sama Kak Inul, nah kayak gini ternyata ketika saya merasakan panas itu memang ada yang mau masuk gitu, tidak, tapi saya sendiri apa namanya itu menolak untuk masuk, sehingga makanya ada perlawanan energi ceritanya itu kan. Itu deh cerita di Aceh, sedikit cerita ya di wilayah pengabdian. Banyak lagi ceritanya sih, tapi next video selanjutnya. Oke, bye. Karena harinya juga hujan, mungkin agak sedikit berisik. Bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.